Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Mahardi dari 11 IPA 6 absen 23 Jinayah. Pendahuluan. Latar belakang. Hukum pidana menurut syariat Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan setiap muslim dimanapun ia berada. Syariat Islam merupakan hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim karena syariat Islam merupakan bagian ibadah kepada Allah SWT. Namun dalam kenyataannya masih banyak umat Islam yang belum tahu dan paham tentang apa dan bagaimana hukum pidana Islam serta bagaimana ketentuan-ketentuan hukum tersebut seharusnya disikapi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya ancaman hukum atas tindak kejahatan adalah untuk melindungi manusia dari kebinasaan terhadap 5 hal yang mutlak pada manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan atau harga diri. Seperti ketetapan Allah tentang hukum mati terhadap tindak pembunuhan. B. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan jinayat? 2. Apa saja macam-macam jinayat? C. Tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui maksud dari jinayat. 2. Untuk mengetahui macam-macam jinayat. Pembahasan. A. Pengertian jinayat. Jinayat bentuk jamak atau plural dari jinayah. Menurut bahasa, jinayat bermakna penganiayaan terhadap badan, harta, dan jiwa. Sedangkan menurut istilah, jinayat pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya diwajibkan kisos atau diat. Jinayat juga bermakna sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan atas badan. Dengan demikian, tindak penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan disebut jinayat. Jinayat secara garis besar dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu sebagai berikut. 1. Jinayat terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa baik sengaja maupun tidak disengaja. 2. Jinayat terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuh atau melukai salah satu badannya, baik sengaja maupun tidak disengaja. B. Macam-macam jinayat. 1. Jinayat terhadap jiwa. Jinayat terhadap jiwa atau pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa merupakan hal yang sangat dilarang Allah SWT. Apalagi manakala pelanggaran tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja, serta yang dibunuh adalah orang mukmin, maka Allah memberikan ancaman berupa kutukan dari Allah dan azab yang besar, yaitu siksa api neraka jahanam bagi pelakunya. Allah SWT berfirman, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menjadikan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa. Pembunuhan ada 3 cara. 1. A. Betul-betul disengaja, yaitu dilakukan oleh yang membunuh guna membunuh orang yang dibunuh itu dengan perkakas yang biasanya dapat digunakan untuk membunuh orang. Hukum ini wajib dikisos, berarti dia wajib dibunuh pula, kecuali apabila dimaafkan oleh ahli waris yang terbunuh dengan membayar diat atau denda atau dimaafkan sama sekali. Namun hadis Nabi SAW menyatakan bahwa hukuman kisos bagi orang tua yang membunuh anaknya sendiri merupakan pengecualian. B. Ketaksengajaan semata-mata, misalnya seorang melontarkan suatu barang yang tidak disangka dan kena ke orang lain sehingga menyebabkan orang itu mati, dan seseorang jatuh menimpa orang lain sehingga orang yang ditimpanya itu mati. Hukum pembunuhan yang tak disengaja ini tidak diwajibkan kisos, hanya wajib bayar denda atau diat yang enteng. Denda yang dimaksud atas keluarga yang membunuh, bukan atas orang yang membunuh. Mereka membayar dengan diangsur dalam masa 3 tahun. Tiap-tiap akhir tahun, keluarga itu wajib bayar sepertiganya. C. Seperti sengaja, yaitu sengaja memukul orang tapi dengan alat yang enteng, biasanya tidak untuk membunuh orang, misalnya dengan cemeti, kemudian orang itu mati. Dalam hal ini
wajib dikisos pula, hanya diwajibkan membayar diat atau denda. Yang berat atas keluarga yang membunuh diangsur dalam 3 tahun. Bagian yang membunuh tergantung 3 macam hak. A. Hak Allah. B. Hak ahli waris. C. Hak yang dibunuh. Syarat-syarat wajib kisos atau hukum bunuh. A. Orang yang membunuh itu wajib baligh dan berakal. B. Yang membunuh bukan dari bapak yang dibunuh. C. Orang yang dibunuh tidak kurang derajat dari yang membunuh. D. Yang terbunuh itu adalah orang yang terpelihara darahnya dengan Islam atau dengan perjanjian. Firman Allah Ta'ala, Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Sabda Rasulullah, orang Islam tidak dibunuh sebab dia membunuh orang kafir. Hadis riwayat Bukhari. Bapak tidak dibunuh sebab dia tidak membunuh anaknya. Riwayat Baihaqi. Tiap-tiap 2 orang berlaku antara keduanya kisos. Berlaku pula antara keduanya hukum potong atau kotok. Dengan syarat seperti yang telah disebutkan. Syarat kisos ditambah dengan syarat-syarat di bawah ini. 1. Hendak nama jenis kedua anggota itu sama. 2. Keadaan anggota yang terpotong tidak kurang dari orang yang akan dipotong. Diat. Yang dimaksud dengan diat ialah denda penggantian jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukum bunuh. Diat ada 2 macam, denda berat dan denda ringan. 1. Denda berat, yaitu 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor unta betina umur 3 masuk 4 tahun, 30 ekor betina umur 4 masuk 5 tahun, 40 ekor betina yang sudah hamil. Diwajibkan denda berat karena A. Sebagai ganti hukum bunuh kisos yang dimaafkan pada pembunuhan yang betul-betul disengaja. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membunuh orang-orang dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Mereka boleh membunuhnya atau menarik denda, yaitu 30 ekor unta betina umur 3 masuk 4 tahun, 30 ekor unta betina yang 4 masuk 5 tahun, 40 ekor betina yang sudah hamil. Riwayat Tirmizi. B. Melakukan pembunuhan seperti sengaja. Denda ini wajib dibayarkan oleh keluarganya. Diangsur dalam waktu 3 tahun, tiap akhir tahun wajib dibayar sepertiganya. 2. Denda ringan sebanyak 100 ekor unta juga, tetapi dibagi 5. 20 ekor unta betina umur 1 masuk 2 tahun, 20 ekor unta betina umur 2 masuk 3 tahun, 20 unta jantan umur 2 masuk 3 tahun, 20 ekor unta betina umur 4 masuk 5 tahun. Denda ini wajib dibayar oleh keluarga yang membunuh dalam masa 3 tahun. Tiap-tiap akhir tahun dibayar sepertiganya. Jika denda tidak dibayar dengan unta, wajib dibayar dengan sebanyak harga unta. Ringan, denda dipandang dari 3 segi. 1. Jumlah yang dibagi 5. 2. Diwajibkan atas keluarga yang bersangkutan. 3. Diberi waktu selama 3 tahun. Beratnya denda dipandang dari 3 segi juga, yaitu 1. Jumlah denda yang hanya dibagi 3, sedangkan tingkat umumnya lebih besar. 2. Denda diwajibkan atas yang membunuh itu sendiri. 3. Denda wajib dibayar tunai. Telah diterangkan tadi bahwa karena ketidaksengajaan semata-mata adalah denda ringan. Denda ini diwajibkan denda berat dari 1 segi, yaitu keadaannya dengan salah satu dari 3. Ada sebab di bawah ini. A. Apabila terjadi pembunuhan di tanah haram Makkah. B. Apabila terjadi pembunuhan pada bulan haram. C. Apabila yang terbunuh itu Keterangannya adalah berdasarkan perbuatan para sahabat seperti Umar dan Utsman. Dalil ini disampaikan kepada pemeriksaan sampai kepada sepakat sahabat-sahabat atau tidaknya. Keterangan ini diambil dari
kifayatul akhyar. Denda perempuan adalah 1/2 dari denda laki-laki, sabda Rasulullah SAW. Denda perempuan 1/2 dari denda laki-laki, riwayat Amr ibnu Hams. Disempurnakan diat sebagai diat membunuh orang apabila terpotong anggota tubuhnya. Rasulullah SAW telah berkirim surat kepada penduduk Yaman. Di antara beberapa hukum yang beliau terapkan adalah surat beliau itu ialah sesungguhnya hidung apabila dipotong seluruhnya dendanya 1 diat penuh, lidah 1 diat penuh, 2 bibir 1 diat penuh, 2 buah pelir 1 diat penuh, kemaluan 1 diat penuh, dan kedua biji mata 1 diat penuh, mengenai kaki yang satunya dengan setengah diat. 2. Jinayat terhadap tubuh. Jinayat terhadap tubuh adalah jinayat yang salah satu organ tubuh manusia atau atas tulang dari tulang tubuh manusia atau atas kepala atau atas bagian dari tubuh manusia dengan sebuah pelukan. Allah Ta'ala berfirman, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun dengan luka. Jinayat terhadap tubuh dikelompokkan menjadi 4 kategori besar, yaitu jinayat berikut. A. Jinayat yang ditimbulkan diat penuh. Jinayat terhadap anggota tubuh dapat menimbulkan diat penuh apabila terjadi pada hal-hal berikut. 1. Hilangnya akal, hilangnya pendengaran, hilangnya penglihatan, hilangnya suara, hilangnya daya cium, hilangnya kemampuan melakukan hubungan seksual, hilangnya kedua tangan dan kaki, dan yang terakhir adalah hilangnya kemampuan untuk berdiri atau duduk. C. Jinayat menyebabkan sijat atau luka di kepala. Jinayat jenis ini dikhususkan bagi perbuatan yang mengakibatkan sijat. Sijat adalah luka di tubuh atau wajah. 5 macam sijat. Mudihah, yaitu luka membuat tulang terlihat. 2. Hasimah, yaitu luka yang meremukkan tulang. Munkilah, yaitu luka yang memindahkan tulang dari tempat aslinya. Ma'mumah, yaitu luka yang menembus kulit otak. Damika, yaitu luka yang merobek kulit otak. 5 macam jenis sijat dan diat yang belum ditetapkan oleh syariat meliputi hal berikut. 1. Harisah, 2. Damiyah, 3. Bajiyah, 4. Mutalahimah, 5. Simhak. D. Diat yang menyebabkan jirah. Jirah merupakan luka yang terjadi di selain wajah atau kepala. 1. Luka yang menembus perut, luka yang menusuk tulang, luka yang membuat tulang rusuk patah. 3. Mematahkan lengan atau tulang betis atau tulang pergelangan tangan. 4. Selain dari 3 jenis di atas. Kesimpulannya, jinayat merupakan jamak atau plural dari jinayah. Menurut bahasa, jinayat bermakna penganiayaan terhadap badan, harta, jiwa. Dengan demikian, tindak penganiayaannya itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan disebut jinayat. Jinayat secara garis besar menjadi 2 kategori, yaitu 1. Jinayat terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa baik sengaja maupun tidak disengaja. 4. Jinayat terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuh atau melukai salah satu badannya baik sengaja maupun tidak sengaja. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.